Selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa yang dapat menajiskan seseorang itu bukan berasal dari luar diri manusia. Dalam konteks ini yaitu makanan yang masuk ke dalam mulut. Bagaimana supaya hidup manusia itu tidak najis? Yaitu mari kita memikirkan hal-hal yang baik. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-21 berkata, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Artinya begini, kita harus selalu berpikir yang baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan manusia. Mari kita memiliki pikiran yang benar. Dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, di situ firman berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayatnya yang ke-9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu dengar padaku, lakukanlah itu. Maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya begini, mari kita miliki pikiran yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, dan lain-lain di kehidupan kita. Karena apa? Di dalam hati kita seringkali kita akan terpikat, terpancing dengan hal-hal yang ada di dalam dunia yang menimbulkan dosa bagi hidup kita. Mari kita menjaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada Allah sebagai penciptaan yang baru. Kita harus meninggalkan manusia lama dan kita hidup seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jagalah hidup supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih Allah, agar jangan timbul akar pahit yang menumbuhkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mau memperhatikan ini. Yang menajiskan kita itu bukan berasal dari luar yang masuk ke dalam mulut, akan tetapi apa yang keluar dari hati kita itu yang menajiskan kita. Dan saudara-saudara, mari kita mau sungguh-sungguh untuk memperhatikan firman Tuhan di pagi ini. Akan tetapi apa yang keluar dari hati, saudara-saudara, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak berkenan, yang menyimpang dari kebenaran dan lain-lain, ini akan mengotori kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga kesucian hidup kita, supaya kita tidak dicemarkan oleh dosa. Karena hidup dosa saat ini sedang mengawasi kita, yang lemah, yang lengah. Tanpa mewaspadai dosa, Bapak Ibu, kita akan mudah jatuh.
Sebab itu, mari kita hidup senantiasa sebagai orang benar yang mempraktekkan kebenaran, dan itu merupakan wujud nyata dalam kehidupan kita. Dari hari lepas hari kita mempraktekkan kebenaran, dan Tuhan mau perkara-perkara ini kita perhatikan. Bukan lagi kita memperhatikan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tapi kita mempraktekkan perkara-perkara surgawi. Tuhan Yesus meluruskan pemahaman ini agar apa? Najis atau haram itu bukan sekadar soal makanan, apalagi yang selalu diperdebatkan, jangan makan ini, makan itu. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari hati, bukan masuk dalam perut. Mari sama-sama kita mau memperhatikan firman Tuhan di pagi ini, dan jaga hati kita, dan karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Yesus mau kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, yang patut kita pikirkan. Mari saudara-saudaraku, biarlah kehidupan kita ini selalu dan senantiasa terarah dalam kehendak Tuhan. Jadi apa yang keluar dari hati kita, itulah yang menajiskan kita. Jaga hidup kita, agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jagai hati kita, karena dari hati ini yang akan memancarkan kehidupan kita. Apa yang ada di hati kita, itulah yang menentukan langkah kehidupan kita. Kalau hati kita hidup dengan hati yang benar, hati yang suci, itu pasti terpancar. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita jahat, itu juga yang akan mencemari hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi ini meneguhkan setiap kita, menguatkan setiap kita untuk kita mau sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Hiduplah dalam kesucian, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan, karena di balik ketaatan selalu ada glory, selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.